Penjualan es krim meningkat saat musim panas. Kebakaran hutan juga meningkat saat musim panas. Pertanyaan, apakah es krim menyebabkan kebakaran hutan? Kedengarannya absurd kan? Tapi inilah jebakan paling umum dalam soal analisis sebab akibat di UTBK, mengira bahwa dua hal yang terjadi bersamaan pasti saling menyebabkan. Di UTBK TPS, hampir 15-20% soal penalaran umum adalah tentang menganalisis hubungan sebab akibat. Dan kebanyakan siswa gagal di sini, bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak paham perbedaan antara korelasi dan kausalitas. Dalam 9 menit ini, kamu akan belajar cara pasti membedakan mana hubungan yang benar-benar sebab akibat, dan mana yang hanya kebetulan. Tidak ada lagi tebak-tebakan, hanya analisis logis yang sistematis. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa bedanya korelasi dan kausalitas. Korelasi adalah hubungan yang menunjukkan dua hal terjadi bersamaan. Ketika A naik, B juga naik. Atau ketika A naik, B turun. Tapi tidak ada informasi tentang siapa yang menyebabkan siapa. Kausalitas adalah hubungan. Sekarang kita balik ke contoh es krim dan kebakaran hutan tadi. Data menunjukkan, ketika penjualan es krim naik, kebakaran hutan juga naik. Ada korelasi positif yang kuat. Tapi kita sudah tahu, es krim tidak menyebabkan kebakaran. Lalu hubungannya apa? Ini adalah contoh common cause. Ada faktor ketiga yang menyebabkan keduanya, cuaca panas. Cuaca panas membuat orang beli es krim lebih banyak. Cuaca panas juga membuat hutan lebih kering, kebakaran meningkat. Jadi korelasi antara es krim dan kebakaran itu SPURIOUS, tidak langsung. Mereka hanya, kebetulan, terjadi bersamaan karena ada penyebab yang sama. Di UTBK, ini jenis soal yang sering muncul. Kamu dikasih dua hal yang berkorelasi, lalu ditanya, manakah hubungan yang paling mungkin benar? Dan jawaban yang benar biasanya adalah, mencari common cause atau menyatakan tidak ada hubungan sebab akibat langsung. Sebelum lanjut ke contoh soal, kamu harus paham satu hal penting, sistem tertutup di UTBK. Apa maksudnya? Sistem tertutup berarti kamu hanya boleh menggunakan informasi yang ada di soal. Kamu tidak boleh menambahkan pengetahuan dari luar, asumsi pribadi, atau data tambahan. Contoh, soal bilang, hujan turun dan jalanan basah. Yang boleh disimpulkan, ada korelasi antara hujan dan jalanan basah. Yang tidak boleh, pasti ada petir, ini info dari luar. Yang tidak boleh, mungkin ada yang nyiram, ini asumsi tambahan. Kamu cuma bisa kerja dengan data yang dikasih. Kenapa ini penting? Karena di UTBK, semua informasi yang dibutuhkan untuk menjawab sudah ada di soal. Kalau kamu mulai menambahkan pengetahuan sendiri, kamu bisa salah interpretasi. Ingat, hanya gunakan yang diberikan. Sekarang latihan soal. Soal, bacalah informasi berikut. Penelitian menunjukkan bahwa perokok memiliki angka harapan hidup 10 tahun lebih rendah dibanding non-perokok. Studi dilakukan pada 10,000 orang selama 30 tahun. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? A. Merokok menyebabkan angka harapan hidup turun. B. Angka harapan hidup rendah menyebabkan orang merokok. C. Orang yang tidak bahagia cenderung merokok. D. Merokok dan umur pendek sama-sama disebabkan stres. E. Tidak ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Pause, pikir dulu. Jawabannya, A. Kenapa? Penelitian longitudinal, 30 tahun, menunjukkan urutan waktu yang jelas, orang merokok dulu, lalu harapan hidup turun kemudian. Ini memenuhi kriteria kausalitas, penyebab terjadi sebelum akibat. Opsi B salah, urutan terbalik, tidak masuk akal. Opsi C dan D, menambahkan faktor, bahagia, stres, yang tidak disebutkan di soal. Ini melanggar sistem tertutup. Opsi E salah, penelitian jelas menunjukkan. Soal kedua, lebih tricky. Soal, bacalah informasi berikut. Studi menunjukkan orang yang mendengarkan musik memiliki lebih banyak hormon dopamin dalam darahnya. Dopamin adalah hormon yang membuat perasaan bahagia. Manakah pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar? A. Orang yang sedih jarang mendengarkan musik. B. Mendengarkan musik menyebabkan peningkatan dopamin. C. Makin sering mendengarkan musik, makin bahagia. D. Orang bahagia lebih suka mendengarkan musik. E. Hanya musik yang memicu dopamin. Pause dulu.
Ini yang tricky, jawabannya bisa B atau D, tergantung interpretasi. Tapi jawaban terbaik adalah B. Kenapa? Soal bilang, orang yang mendengarkan musik memiliki dopamin lebih banyak. Ini menunjukkan urutan, musik menuju dopamin. Opsi D, bahagia menuju musik, membalik urutan dan menambahkan konsep bahagia yang tidak eksplisit di awal soal. Opsi A salah, tentang orang sedih, tidak ada info. Opsi C salah, kata, makin sering, makin bahagia, adalah generalisasi yang tidak didukung data. Opsi E salah, kata, hanya, terlalu absolut. Pelajaran, di UTBK, pilih yang paling dekat dengan data yang diberikan. Sekarang strategi pasti untuk analisis sebab akibat. Langkah 1, cek apakah ada korelasi. Jika tidak berkorelasi, pasti tidak ada kausalitas. Langkah 2, cek urutan waktu. Sebab harus terjadi sebelum akibat. Langkah 3, cek logika kausal. Apakah masuk akal A menyebabkan B? Langkah 4, cari common cause. Apakah ada faktor ketiga C yang menyebabkan A dan B? Langkah 5, sistem tertutup. Hanya gunakan info di soal, jangan tambahkan asumsi. Tips penting, tips 1, hati-hati dengan kata, hanya, semua, pasti, ini biasanya terlalu absolut. Tip 2, longitudinal study, penelitian jangka panjang, sama dengan indikator kuat kausalitas. Tip 3, kalau ada pilihan, faktor ketiga, atau common cause, pertimbangkan serius. Tip 4, jangan tertipu korelasi kuat, kuat bukan berarti kausal. Terakhir, tes cepat. Tes 1, tinggi gedung berkorelasi dengan jumlah lift. Apakah tinggi gedung menyebabkan banyak lift? Jawab, ya, masuk akal, gedung tinggi butuh lift banyak. Kausalitas, tinggi menuju banyak lift. Tes 2, penggunaan Internet Explorer berkorelasi dengan tingkat pembunuhan di AS tahun 2000 sampai tahun 2010. Apakah IE menyebabkan pembunuhan? Jawab, tidak. Ini SPURIOUS, korelasi kebetulan. Tidak ada logika kausal. Lihat bedanya, yang pertama ada logika kausal. Yang kedua absurd. Ringkasan akhir, korelasi tidak sama dengan kausalitas. Cek urutan waktu plus logika. Cari common cause. Sistem tertutup, hanya info di soal. Jangan tertipu korelasi kuat. Latih terus dengan soal-soal UTBK. Semakin banyak latihan, semakin tajam analisismu membedakan korelasi dan kausalitas.